Halo guys, kembali lagi dengan saya Alvesting dari Akademi Kripto ya. Kali ini kita ada di modul kelima ya, mengenai crypto order flow. Oke. Jadi di bab ini ya, kita akan membahas lebih details ya mengenai high value node dan juga delta. Jadi apa itu high value node? Oke. Jadi high value node atau HVN itu merupakan suatu area ya di mana volume ini paling tinggi ya, paling banyak berkumpul. Sehingga dengan kita melihat ya HVN atau high value node, kita ini mengetahui di mana para smart money ya dalam tanda kutip ini melakukan perdagangan. Jadi HVN ini selalu di mark ya dengan warna yang lebih menonjol. Nah, ini contoh high value node dalam daily footprint Bitcoin ya, di mana di sini ya high value node atau HVN ini berada di harga 36450 ya di sisi ini. Karena di sini ada color marking yang berbeda ya. Dimana ketika dia kecenderungannya ini sangat bearish ya, di sini dia warna merahnya tuh lebih menyala ya dibandingkan di sini. Sini warnanya pink ya, sini adalah merah yang agak jingga ya, ini merah ya. Sehingga menunjukkan suatu ya kecenderungan ya, penjualan yang besar ya di dalam 36450 ya atau 36460. Nah, sementara ya ini adalah contoh HVN ya, atau high value node dalam M15 dari Bitcoin ya, di mana harga ini berada di 36445 ya, karena di sini ya warna marking hijaunya ini jauh lebih pekat daripada yang lain. Di mana di sini soft, hijau soft ya, ini hijau soft dan juga ini hijau yang sangat pekat, oke? Jadi ini mirip ya teman-teman karakternya dengan POC ya, di mana dalam time frame yang lebih besar ya, ini HVN ini bisa ya lebih dipertimbangkan ya untuk membuka posisi. Jadi kan tadi kan kita udah jelasin ya ada POC ya, point of control, di mana kita melihat ya karakteristik kecenderungan penjual dan pembeli ya. Sementara di dalam sini ya, ini heavy end, itu kecenderungannya hanya satu, di mana ada pembeli yang paling besar volumenya dalam berbagai time frame, dan juga di mana penjual yang paling besar ya dalam berbagai time frame yang berbeda juga. Selanjutnya ya, kita akan membahas yang mengenai delta ya. Apa itu delta ya? Delta itu merupakan angka positif atau negatif ya di bawah candle ya, di bawah footprint. Yang mana di sini ada warna merah dan hijau ya. Delta ini digunakan untuk apa? Ini untuk melihat ya kekuatan volume, sehingga kita bisa membaca arah ya kecenderungan ya geraknya harga ini ke mana. Oke? Nah, ini contoh dari delta ya teman-teman. Jadi delta itu angka positif dan juga negatif ya di bawah footprint. Yang mana negatif itu kecenderungannya itu adalah bearish ya. Kemudian positif ini kecenderungannya adalah bullish. Jadi ada angka-angka ya di sini di bawah footprints. Oke, delta ini adalah suatu akumulasi volume ya, yang mana dia ada di bawah footprint. Dan dia sifatnya ini adalah angka. Kalau kita pakai volume itu kan ada bar ya di bawahnya ya. Ada candlestick bar di bawah. Tapi di sini secara konkret ini adalah angka positif dan negatif, sehingga teman-teman bisa melihat ya kecenderungan bullish atau bearish yaitu candle by candle ya. Dia bisa track ya time frame by time frame. Itulah salah satu advantage ya ketika teman-teman trading menggunakan sistem order flow atau menggunakan aplikasi charting yang dia support order flow trading. Ini adalah contoh dari negatif delta ya dan juga positif delta. Di mana di sisi kiri ya ini adalah negatif delta ya, di mana di sini ada angka ya yang negatif ya di bawah footprint. Sementara positif delta ya yang di sebelah kanan ini angkanya positif di bawah candlestick ya, atau di bawah footprints. Positif delta ya itu terjadi ketika ya seller itu pasif ya, tapi pembelinya agresif ya. Pembelinya market sell ya, tapi sellernya ini ogah-ogahan ya, jual ini limit, sehingga sisi as ya ini lebih hijau. Sehingga di sini ya kecenderungannya itu harga itu naik ya karena positif delta ini. Selanjutnya ya negatif delta ini terjadi ya ketika buyer itu pasif ya, sementara seller itu agresif ya. Seller market sell, sehingga di sisi bid ya ini jauh lebih dominan. Sehingga apa ya? Di sini deltanya ya menunjukkan angka yang negatif. Namun faktanya ya ini selalu ada perbedaan ya teman-teman antara footprints ya, dan juga delta. Sehingga perbedaan itu ya kita sebut juga dengan divergence. Kalau dalam terms ya kita trading yang menggunakan technical indicators ya kita pakai oscillator let's say ya, itu kan ada perbedaan ya kadang antara harga dan juga antara oscillator ya, harganya naik oscillatornya turun, atau oscillatornya naik ya harganya turun. Itu adalah divergent di dalam technical indicators yang kita gunakan. Namun divergentnya di dalam order flow trading
itu terjadi ketika ada perbedaan footprints dan delta. Jadi ketika footprints dan delta berbeda ya, itu ada suatu divergence ya atau perbedaan. Kenapa selalu ada perbedaan antara footprints dan juga delta ya? Karena pada dasarnya ya market makers itu mereka suka ya menyembunyikan ya intention mereka. Jadi mereka itu punya suatu kecenderungan ya untuk nggak mau diketahui aksinya, oke? Sehingga mereka bisa dalam tanda kutip menggocek ya para retail ya untuk menjebak retail di arah yang sebaliknya ya. Kalau kita ngomong ya in terms of smart money concept ya, ini kan mereka trap ya liquidity dulu baru harga bergerak turun, atau mereka trap liquidity dulu baru harga bergerak naik. Sehingga konsepnya ini ya dengan order flow trading ini sama ya. Tapi kalau kita melihat ya dalam smart money concept ya, ini nggak ada data yang kuantitatif ya atau data historis yang mendukung suatu pengambilan keputusan kita dalam trading. Tapi kalau order flow ini benar-benar lebih ya atau more data driven ya. Karena pada dasarnya ya para smart money ini sering sekali ya dan suka menyembunyikan intention mereka ya, di mana mereka ya pasang limit order dulu baru nanti di market order ya. Di limit dulu biar harga naik-naik kecil ya, habis itu di market sell, oke? Atau misalkan di limit sell dulu ya, harga kelihatan turun baru di market buy sehingga harga naik ke atas. Itulah ya ketika kita berbicara dalam terms ya smart money concept, mereka menjebak ya dengan liquidity ya, liquidity grab ya dalam BSL atau SSL. Namun di sini ya, ini bukan hanya ya kita melihat liquidity-nya, tapi kita benar-benar melihat by data ya, berapa sih yang dijebak ya dan lain sebagainya ya menggunakan order book. Sehingga ya selalu ada ya footprint merah ya, footprint dengan cap merah itu dengan delta yang positif. Ini kan ada suatu perbedaan. Loh, ini footprintnya kan bearish ya, tapi kok deltanya positif, deltanya bullish. Nah, bearish footprint ya dengan positif delta ya itu menunjukkan ya kalau harga ini turun. Tetapi ya pembeli ini siap masuk ke pasar ya dan mereka lebih kuat daripada penjual. Kenapa di sini bilang ya turun ya? Karena kan bearish ya, candlenya merah. Oke, footprintnya merah sehingga kita bisa asumsikan itu bearish. Tapi di dalam terms lain kita ketika melihat deltanya loh, deltanya kuat ya, sehingga deltanya ini bullish ya, sehingga ada suatu divergence. Ini menunjukkan ya ketika ada di sini ya cap yang berwarna merah ya, tapi di sini deltanya positif, ini bisa kita sebut ya sebagai suatu bullish divergence. Sehingga ini di chart Bitcoin ya, Bitcoin ini naik ya 10% ya setelah ada bullish divergence di dalam daily chartnya ya. Di sini capnya merah ya, tapi di sini positif ya deltanya. Apa yang terjadi? Harga rally naik ke atas. Atau bisa juga ya ada divergence yang bearish ya. Bearish ini terjadi ketika footprintnya hijau ya, tapi deltanya negatif. Loh, candlestick-nya footprint-nya kan bullish ya, kelihatannya bullish ya. Di resistance misalkan bullish. Tapi kita lihat ya, di sini justru deltanya negatif. Ini juga bisa disebut ya sebagai suatu bearish divergence. Sehingga bullish footprint ya dengan negatif delta yaitu menunjukkan kalau harga itu naik ya in terms of price naik, tapi in terms of volume mereka itu turun. Sehingga ya penjual ya ini siap masuk ke pasar ya dan mereka lebih kuat daripada pembeli yang mulai kelelahan atau exhausting di sini. Ya ini contohnya ya dalam daily Bitcoin ya. Ini misalkan ya ada resistance ya di area 30.000 sehingga di sini kita lihat ya ini masih candlestick hariannya atau footprint hariannya, ini capnya masih warnanya tuh hijau, menunjukkan ya mungkin harganya naik, mungkin dia akan break resistance. Tapi kalau kita lihat ya di sini deltanya, oke, itu negatif. It means ya ada bearish divergence dan teman-teman lihat ya, ini harga turun 8% ya setelah ada suatu divergence ya, di mana di sini ya capnya berwarna hijau ya, tapi deltanya ini negatif. Jadi kita bisa melihat divergence dengan membandingkan ya warna cap ya dan juga delta. Oke, dari sini udah bisa dipahami ya teman-teman. Salam investing dari Akademi Kripto, sampai berjumpa di video selanjutnya.